Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 043. Maisie masih juga tetap mencoba menelpon. Akhirnya Brand pun menerima telepon dari Maisie. Brand bertanya ada kabar apa? Ada yang mau jual saham perusahaan? Jawab Maisie. Semua sudah kami periksa dan hanya tinggal transaksi lagi, lanjut Maisie. Baguslah kalau begitu. Saya setuju saja, kata Brand. Tapi kenapa perusahaan tersebut hendak menjual sahamnya, tanya Brand lagi. Kalau kami telusuri perusahaan tersebut sudah hampir gulung tikar. Jadi barang tentu banyak pengangguran, kata Maisie. Itulah saya hanya mau menyelamatkan nasib para karyawan. Tetapi sudah dicari tahu tidak? Penyebab perusahaan tersebut bisa hampir terjadi kebangkrutan, tanya Brand. Ia sudah tahu penyebabnya. Karena orang-orang yang dipercaya banyak melakukan korupsi, jawab Maisie. Nah, itu yang saya maksud, kata Brand. Jadi harus ada penataan ulang masalah pegawainya, lanjut Brand. Iya, rencana begitu, jawab Maisie. Oke, kalau begitu harus hati-hati dalam memilih pegawai baru, kata Brand. Akhirnya telepon ditutup. Dengan latar belakang penyebab perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak sehatnya manajemen pegawainya, maka ia harus menyusun struktur kepegawaian yang baru. Baginya suatu tantangan yang tidak ringan untuk mengobati perusahaan yang sedang sakit agar menjadi sehat kembali. Karena oknum-oknum pegawai yang buat masalah sudah ia ketahui, maka semua akan dipertimbangkan lagi. Jadi untuk sementara nanti ia akan mirroling pegawai dari kantor pusat. Itu salah satu rencananya. Kalau sudah menjadi perusahaannya nanti. Karena sekarang belum ada kabar dari orang kepercayaannya. Waktu transaksinya kapan akan dilaksanakan. Nama-nama yang akan dipindah tugaskan ke perusahaan baru sudah ia siapkan. Sekedar nantinya akan diserahkan kepada Bapak Direktur untuk menganalisanya kembali. Di sore hari itu juga, Deki memberitahu Maisie bahwa semua dokumen perusahaan sudah selesai ia urus, tinggal transaksi lagi. Jadi ada pesan dari bos pemilik perusahaan. Kapan bisa transaksinya? Maisie hanya beri pesan kapan pun siap. Kapan perlu kamu ajak datang ke rumah saja, kata Maisie. Baiklah kalau begitu. Nanti saya kasih tahu bosnya, jawab Deki. Karena hari sudah malam, tidak mungkin lagi Deki akan datang ke rumah. Maka ia pilih untuk beristirahat. Mungkin besok mereka akan ke rumah. Sebelum ia tidur malam itu, Maisie mencoba minta pendapat dari Bapak Asgardian. Siapa yang patut untuk menjabat sebagai direksi dan jajarannya yang sekarang di kantor pusat. Setelah ada pesan dari pemilik perusahaan, Bapak Asgardian bertanya-tanya dalam hati. Sebelum ia membalasnya, ia pikir kantor cabang mana yang akan dirombak. Karena ia belum tahu, walaupun bosnya hendak membeli saham perusahaan lain. Tetapi masih juga ia kasih tahu, yang pantas menjabat menurut pandangannya. Ternyata tidak beda dengan pandangan Maisie. Jadi tidak salah ia menilai. Maisie hanya mengucapkan terima kasih. Karena hari sudah larut malam, ia memilih untuk tidur. Mungkin besok pagi akan menyelesaikan semua urusan ini. Di pagi hari yang cerah, ia hanya beraktivitas seperti biasa, tanpa ia menyadari bahwa Deki sudah kirim pesan. Tetapi ia belum melihat HP pagi itu. Setelah ia melihat HP-nya baru ia tahu bahwa ada pesan dari Deki. Deki mengabarkan nanti siang ia akan datang ke rumah bersama bos perusahaan. Maisie hanya membalas, saya tunggu di rumah. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Namun Deki belum tiba juga. Tetapi biasanya setiap Deki berjanji tidak pernah meleset. Namun kenapa yang kali ini sampai sekarang belum ada kabar? Baru beberapa menit berlalu. Kebetulan ia lewat di depan layar CCTV. Melihat ada sebuah mobil baru masuk di depan pintu gerbang komplek.
dan berhenti di depan rumahnya. Ia memperhatikan siapakah yang turun dari dalam mobil. Ternyata ia sudah melihat Deki pertama turun. Ia memanggil pengurus taman yaitu Bapak Kodir untuk membuka pintu pagar. Karena Deki sudah paham ia tidak perlu menelpon Meizi. Pasti ada yang membuka pintu pagar. Karena Deki sudah yakin kedatangan mereka sudah diketahui Meizi lewat layar CCTV. Memang benar tidak lama pintu pagar rumah bosnya sudah terbuka. Bapak Kodir langsung mempersilakan mereka masuk, sebab sudah ditunggu majikannya. Mereka pun masuk dan disambut langsung oleh Meizi. Mereka sebelumnya berbincang-bincang dulu. Sampailah pembicaraan tentang acara inti mereka, yaitu transaksi pembelian saham perusahaan. Pertama Meizi memeriksa dokumen yang Deki urus kemarin. Ternyata semua sudah lengkap. Akhirnya Meizi mengambil cek yang sudah ia persiapkan dari semalam. Ia memberikannya sama Deki untuk memberikannya kepada bos perusahaan tersebut. Bos perusahaan itu pun memeriksa cek yang diberikan Deki. Semua tidak ada keraguan lagi di antara kedua belah pihak. Maka resmilah transaksi saat itu. Mulai detik itu juga semua saham perusahaan tersebut sah menjadi miliknya Meizi. Dan waktu itu juga perusahaannya bertambah satu lagi. Jadi jumlah perusahaan ia sekarang sudah menjadi 6 perusahaan. Walaupun perusahaan yang baru ia miliki sedang dalam keadaan sakit, ia yakin bahwa ia bisa mengobatinya. Hingga ia sudah menyelamatkan ribuan pemutusan hubungan kerja. Karena urusan mereka sudah selesai, Deki bersama bos perusahaan tersebut permisi pulang. Meizi hanya mengantar sampai di depan pintu saja. Karena waktu itu sudah hampir sore, maka ia belum memikirkan langkah mengenai perusahaan tersebut. Mungkin besok pagi, ia akan bertemu dengan Bapak Asgardian selaku direktur. Karena ia hari itu juga akan ke perusahaan kapal milik Brand. Karena Brand belum pulang dari luar negeri. Bagaimanapun itu sama juga miliknya. Karena Brand calon suaminya. Agar tidak terlalu sore pulangnya nanti. Waktu jam kantor pun masih cukup panjang. Ia mengajak Veronica untuk berkunjung ke perusahaan tersebut. Sengaja kali ini Meizi menyuruh Veronica untuk menyetir biar agak cepat sedikit. Agar tidak terlalu terburu-buru. Waktu di perusahaan nantinya biasanya berjalan santai masih membutuhkan waktu 1,5 jam. Untuk tiba di sana, karena Veronica tarik gasnya agak kencang. Mereka hanya butuh waktu 1 jam saja. Mereka sudah tiba di tempat tujuan. Meizi turun dari mobil. Ia langsung menuju ke ruang bagian kantor. Karena pegawai di sana sudah pernah ketemu. Mereka sudah kenal bahwa perempuan yang di depan mereka, calon istri dari bos mereka. Sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Brand, Meizi hanya melaksanakan itu saja. Semua sudah selesai. Sebelum pulang, ia mengajak Veronica untuk melihat kapal-kapal yang sudah selesai siap berlayar. Karena urusan mereka sudah selesai, mereka pun pulang. Jam kantor pun beberapa menit lagi. Pegawai semua akan pulang. Baru saja hendak keluar dari area perusahaan milik Brand, tiba-tiba hari turun hujan. Di perjalanan menuju pulang, hari tetap saja hujan walau tidak terlalu deras, namun masih membuat jalan berkabut. Melihat kondisi jalan yang licin dan berkabut, Veronica tidak terlalu kencang menyetir mobil. Sudah 1 jam lebih mereka di perjalanan. Mereka tiba juga di rumah. Walaupun hujan terus mengguyur, Meizi baru saja turun mobil. Hendak masuk ke dalam rumah ia merasakan getaran. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel 1010. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.